Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian sehat-sehat semua ya. Hari ini hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Kita memulai pelajaran pertama kita dan pada bab pertama juga tentang membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, di dalam membuat surat lamaran pekerjaan ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran. Tahap kedua, memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Tahap ketiga ada menyajikan simpulan, sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Dan tahap yang terakhir ada menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, di awal pelajaran ini Ibu akan membukanya dengan sedikit penjelasan tentang membuat surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Disimak baik-baik ya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Pada umumnya, surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman. Nah, bagian yang Ibu jelaskan tadi itu disebut juga kualifikasi pelamar. Ya. Jadi, yang Ibu jelaskan tadi sedikit tentang pendidikan, tentang keahlian, pengalaman itu adalah jenis kualifikasi pelamar. Nah, tadi Ibu sebutkan ada 4 tahap atau bagian. Sekarang Ibu jelaskan tentang tahap pertama, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, pada hal ini sangat penting diperhatikan dalam surat lamaran. Kita dapat melihat dengan cara menulis dengan kerapian dan kebersihan surat. Jika ditulis tangan, maka tulisannya harus ditata dengan baik tanpa ada huruf yang salah. Jika memakai komputer, format tulisan dan cetak hasilnya harus baik dan jelas. Nah, itu tadi cara menulisnya. Hal terpenting lainnya yang harus diperhatikan di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan adalah bahasa yang digunakan. Surat yang kita buat ini haruslah menggunakan bahasa formal. Contohnya, contoh dalam kata sehari-hari. Sehari-hari aja itu yang pertama adalah aku. Nah, biasanya kalian kan menyebut kalian dengan bahasa aku. Itu harus kalian ganti dengan saya. Nah, itu sedikit contoh memakai kata atau bahasa formal. Biasanya dilihat dari bagiannya surat lamaran terdiri atas bagian surat dan riwayat hidup. Nah, di sini tampilan isi riwayat hidup hanya bagian pengalaman yang penting. Contohnya pendidikan formal dan non formal. Contoh dari riwayat hidup. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis. Nah, ini jenis dari surat lamaran ada 2. Yang pertama, Ibu bacakan sedikit. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup.
Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup atau dalam cara ini riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Selanjutnya, tahap kedua, memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, di bawah ini ada 6 unsur. Langsung saja Ibu bacakan supaya menghemat waktu juga. Yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Contohnya sudah Ibu sebutkan tadi, sudah Ibu jelaskan juga. Yang ketiga, bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang kelima, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih. Dan yang terakhir, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Nah, seperti contohnya, halaman surat, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan yang terakhir adalah nama terang. Nama terang ini adalah nama yang menulis surat, yaitu kalian sendiri ya. Selanjutnya ada tahap ketiga, menyajikan simpulan sistematika isi surat lamaran pekerjaan. Di sini ada secara umum sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang pertama adalah perihal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi penutup, salam penutup, serta tanda tangan dan nama terang. Nah, ini yang C ini atau bagian ketiga ini diambil dari atau disamakan dengan bagian yang tahap B yang bagian ke-6 tadi ya. Coba kalian baca-baca lagi, itu ada di atas tadi sudah dijelaskan. Itu termasuk bagian dari unsur-unsur ya, atau cara menyajikan simpulan lamaran pekerjaan. Nah, contohnya di sini seperti pembuatan surat, lampiran, perihal, alamat surat itu ada penjelasannya di bawah dari nomor 1 sampai nomor 9. Nah, nama terang itu yang terakhir dijelaskan. Yang terakhir di sini ada tahap keempat, menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi setelah kalian buat itu rancangan surat lamaran pekerjaan, kalian tinggal menyusun surat lamaran pekerjaannya. Di sini ada 4 tahap yang dapat kalian sajikan atau dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar, menulis dengan susunan format yang rapi, melengkapi data sesuai keperluan, dan yang terakhir melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. Nah, yang terakhir ini hampir sama dengan penjelasan yang di atas. Ya, baik, untuk soal atau tugas dari materi yang Ibu jelaskan tentang surat lamaran pekerjaan ini ada 3 soal. Silahkan kalian kerjakan dengan baik dan benar. Apabila tidak paham, tolong dibaca-baca lagi materi yang Ibu jelaskan tadi. Silahkan kalian baca di materi yang sudah Ibu buat, ada di video sebelumnya ya. Ibu akhiri sampai di sini dulu penjelasan Ibu pada bab pertama tentang lamaran pekerjaan. Insya Allah pada tahap bab selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit materinya lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.